Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti memiliki berbagai macam masalah di dalam hidupnya, dan tak seorang pun akan terlepas darinya, karena ini merupakan sunnatullah dan merupakan konsekuensi di dalam kehidupan. Terlebih lagi kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwasannya mereka akan dibiarkan begitu saja sedangkan mereka tidak diuji? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan setiap manusia tentunya memiliki masalah yang berbeda-beda. Namun tak sedikit di antara mereka memiliki masalah yang sama antara satu dengan yang lainnya. Namun ada di antara mereka yang berhasil melewatinya dan juga ada yang gagal dalam menghadapinya. Ini semua disebabkan karena cara mereka yang berbeda-beda dalam menghadapinya, dalam menyikapi masalah tersebut. Maka di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bagaimana sikap seorang muslim terhadap musibah yang datang di dalam kehidupannya. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Sikap pertama adalah kita harus yakin bahwasannya apapun yang menimpa kita adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan menimpa kita kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad bahwasannya sekali-kali tidak akan pernah menimpa kita kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi diri kita. Dialah Allah Maha Pelindung dan hanya kepadanya lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Kemudian sikap yang kedua adalah kita harus yakin bahwasannya pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, sekalipun itu buruk di mata kita, sekalipun itu jelek di pandangan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asa antak rohu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Kemudian sikap yang ketiga, sikap selanjutnya adalah kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik, Allah Maha penyayang. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menelantarkan hambanya, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menzolimi hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalanan suru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul ashhad. Sungguh pasti kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari di mana para saksi itu ditampakkan. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, tidakkah kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka berdua berada dalam situasi yang sangat genting? Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan, jangan bersedih, jangan khawatir sahabatku. Innallaha ma'ana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah akan menolong kita. Allah tidak akan meninggalkan kita." Kaum muslimin rahimakumullahu taala, dan tidakkah kita ingat juga bagaimana Nabi Musa alaihi salam menjawab keluh kesah, menjawab kekhawatiran Bani Israel ketika saat itu mereka akan disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kalla innama iya rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak, karena sungguh Tuhan bersama kita.
Allah bersama kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita petunjuk. Allah akan memberi kita jalan keluar. Kaum muslimin rahimakumullahu taala. Kemudian sikap selanjutnya adalah kita harus yakin bahwasanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Sikap selanjutnya adalah kita harus yakin bahwasanya di setiap ujian yang Allah berikan pasti ada kebaikan yang telah Allah siapkan. Hanya saja pandangan dan pengetahuan kita yang terbatas sehingga kita tidak tahu, kita tidak melihat apa hikmah besar di balik ini semua. Namun di antara hikmah yang Rasulullah kabarkan adalah bahwasannya dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita akan diangkat di hadapannya. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, mungkin bisa jadi amalan kita selama ini, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita belum cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dan juga belum mampu untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memberi kita ujian yang dengannya akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tak kalah penting dari itu semua adalah kesabaran yang harus kita miliki, kesabaran yang harus kita siapkan untuk menghadapi ujian. Karena kesabaran terhadap ujian itu ibarat payung yang kita gunakan ketika hujan turun. Payung memang tak mampu memberhentikan hujan, namun dengan payung kita mampu berdiri di tengah derasnya hujan tanpa kebasahan. Begitupun dengan kesabaran, ia memang tak dapat menghentikan ujian, tak dapat menghilangkan musibah, namun ia akan tetap memberi kita kekuatan untuk terus bertahan meskipun ditimpa ujian yang bertubi-tubi yang datang silih berganti. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, percayalah setiap kita pasti akan memiliki masalah, dan percayalah pasti kita bisa menghadapinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.